Pertanyaannya, mungkin nggak Fatah dan Hamas itu berantem kalau nggak ada Israel di situ? Kalau Israel nggak ngambil tanah mereka, muncul nggak perbedaan di antara mereka bagaimana menyikapi pendudukan Israel? Fatah kemudian merasa, oke, kita harus kompromi, kita harus negosiasi, kita buka komunikasi. Sementara Hamas tetap pada posisinya, enggak, kita nggak membuka komunikasi. Kita pokoknya harus memperjuangkan agar penjajah itu hengkang dari tanah ini. Nggak akan ada dong. Kalau Israelnya nggak ada, kenapa nggak itu dulu yang dibahas? Yang kita bahas adalah ini tanahnya mereka diambil oleh orang-orang Israel semenjak 1948. Itu bahasanya kemana? Yang kita bahas dari kemarin-kemarin adalah kenapa Hamas menembakkan roket. Orang-orang bertanya gitu kan, berarti Hamas yang teroris dong karena mereka yang mulai duluan. Kita bahas dari mana dulu? Kalau kita bahas Sultan Agung nyerang Batavia, ya berarti Sultan Agung yang jahat dong kalau Sultan Agung nyerang Batavia. Tapi kita nggak tahu nggak sih, serangan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia itu adalah serangan karena memang negerinya terjajah. Gitu loh maksudnya. Maka perlawanan Hamas ada perlawanan orang-orang yang dijajah. Ini esensinya. Kemana omongan yang ini? Gitu loh maksudnya. Kenapa kita harus fokus pada sesuatu yang membingungkan umat? Yang membuat umat itu akhirnya berpikir ulang untuk menyatakan dukungan, berpikir ulang untuk berdonasi, karena kita senantiasa menakut-nakuti, kita senantiasa menampilkan fakta-fakta yang tidak esensi sama sekali. Nah, ini adalah menjadi pertanyaan saya ketika saya nonton itu. Dan saya bingung, untuk apa sebenarnya podcast seperti ini dibuat? Di saat orang ketika membahas tentang Palestina, orang bahas tentang why, kenapa kita harus peduli pada tanah Palestina? Kenapa kita tetap harus terkoneksi pada tanah Palestina? Karena itu tanah Isra-nya Nabi. Karena itulah di situ Nabi diangkat menjadi pemimpin para Nabi. Berarti ada estafet kepemimpinan antara seluruh Nabi kepada Nabi Muhammad. Artinya umat Muslim juga. Bahwasanya negeri itu adalah negeri yang diberkahi. Bahwa orang-orangnya di situ dijajah. Bahwasanya negeri itu pernah menjadi percontohan ribuan tahun di tangan kaum muslimin untuk mencontohkan kebaikan, toleransi, dan kedamaian bagi dunia. Orang-orang bahas tentang bagaimana caranya kita bisa untuk berkontribusi dalam problem ini. Orang-orang menyerukan zolimnya Israel yang didiamkan oleh seluruh dunia. Dan kemudian bagaimana Palestina yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali tapi masih bisa berjuang sampai dengan sekarang. Tiba-tiba ada podcast semacam ini. Nah, itu yang kemudian kita pertanyakan teman-teman sekalian. Untuk apa sebenarnya dibuat hal-hal yang semacam ini? Apakah ketika dibuat semacam ini dia pengen yang buat ataupun yang menjadi narasumber pengen orang-orang menjadi bingung? Dan memang tidak mengherankan. Ya karena pada 2 tahun yang lalu ketika yang bersangkutan juga ditanya, jawabannya begitu. Hamas adalah Ikhwanul Muslimin garis keras. Siapapun yang bertentangan dengannya berarti boleh dibunuh. Ini informasi dari mana? Informasi dari mana bahwa Hamas setiap yang bertentangan dengan dia boleh dibunuh? Semua yang bertentangan dengan dia adalah antek Israel yang boleh dibunuh. Itu informasi dari mana? Gitu loh maksudnya. Jadi bagi saya secara pribadi 1 jam, 7 menit, 3 detik itu saya masih mencari sampai dengan sekarang. Tapi saya mendapatkan jawabannya justru di kolom komentar. Kesimpulan daripada podcast Smart People 1 jam, 7 menit, 3 detik justru ada di kolom komentar. Ada komentar yang bagus banget. Tulisannya adalah, abang kayak orang mau belajar bahasa Inggris tapi ngundangnya guru Mandarin.